LPP TV. Penanganan hasil razia penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Pemalang memicu gelombang kritik tajam. Seorang ibu menyusui dilaporkan dipisahkan dari bayinya saat menjalani pembinaan oleh Dinas Sosial, Dinsos Pemalang. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rangka penangkapan perda tentang prostitusi, Satpol PP Pemalang menangkap 8 orang wanita pekerja seks komersial dan 2 orang lelaki hidung belang. Dengan alasan sudah bolak-balik terjaring operasi, Satpol PP Pemalang akhirnya menyerahkan para kupu-kupu malam itu ke Dinas Sosial untuk diadakan pembinaan. Satu-satunya tempat rehabilitasi yang memenuhi syarat adalah rumah singgah milik Provinsi Jawa Tengah di Solo. Rupanya ada salah seorang peserta yang bernama W, yang masih mempunyai balita berumur 1 tahun, masih memerlukan ASI, namun dipisahkan dari ibunya. Praktisi hukum Dr. C. Imam Subianto, SHMH CPM dan tokoh masyarakat menilai langkah itu melanggar hak asasi manusia, HAM dan tidak sesuai prosedur standar SOP Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Dalam rapat koordinasi bersama Dinsos, praktisi hukum Imam Subianto yang turut mendampingi keluarga korban menyebut ada banyak kejanggalan dalam proses pembinaan. Ia menegaskan bahwa pembinaan sosial tidak bisa dilakukan dengan cara menyita hak alami seorang ibu terhadap bayinya. Ini bukan sekadar salah prosedur, tapi sudah menyentuh ranah kemanusiaan. Kalau memang mau dibina, harus ada asesmen sosial dan psikologis terlebih dahulu, bukan langsung dipindah tanpa izin keluarga, tegasnya. Tak ada asesmen dan izin keluarga. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran SOP. Tidak ada asesmen sosial, medis, atau psikologis sebelum pengiriman ke panti. Pemindahan dilakukan tanpa berita acara resmi dan tanpa izin tertulis keluarga. Peserta tidak mendapatkan pendampingan hukum maupun sosial. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada keluarga mengenai keberadaan ibu dan bayinya. Keluarga bingung harus mencari kemana. Satpol PP tidak tahu, Dinsos tidak memberi informasi. Ini sangat memprihatinkan, lanjutnya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, Supadi, menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan sesuai ketentuan dan bersifat rehabilitatif, bukan penghukuman. Kami memiliki rumah singgah dan lembaga rehabilitasi yang sudah terakreditasi. Pembinaan bisa berlangsung hingga 6 bulan dan peserta akan diberikan pelatihan usaha setelahnya, kata Supadi. Ia tak menampik adanya kemungkinan miskomunikasi antara keluarga dan petugas. Kami terbuka untuk evaluasi. Kalau memang ada prosedur yang belum sempurna, tentu akan kami perbaiki, tambahnya. Kasus ini kini menjadi sorotan banyak pihak karena menyangkut perlindungan hak anak dan ibu. Praktisi hukum meminta Pemkab Pemalang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP penanganan warga binaan, khususnya bagi ibu menyusui dan anak-anak. Negara harus hadir melindungi, bukan menambah luka dan trauma bagi warganya, tegas Imam SBY, panggilan akrab untuk Imam Subianto. Imam WTW, bersama dengan LBP TV, mengabarkan untuk Anda. Ada beberapa hal yang mungkin yang nyuwun sewu. Pertama, aspek SOP yang seharusnya dijalankan itu asesmen sosial dari medis awal ya. Itu yang harus dilakukan pertama oleh pekerja sosial profesional. Itu ada peran. Yang kemudian koordinasi antar instansi dari serah terima resmi harus jelas. Persetujuan tertulis dari pendampingan keluarga harus jelas. Kelayakan panti sosial yang dituju kita juga belum. Kemudian perlindungan khusus bagi ibu yang menyusui dan anaknya juga kita belum ngerti. Jadi pendampingan psikologi dan rencana rehabilitasi juga harus wajib dibuat program rehabilitasi individu. Kemudian kalau kita lihat realisasi di lapangan, tidak ada bukti asesmen sosial medis atau psikologis sebelum pengiriman ke panti. Itu tidak ada yang kita lihat. Pemindahan dilakukan tanpa berita acara resmi dan tanpa izin tertulis, ya kan? Tidak ada pemberitahuan resmi kepada keluarga peserta, tidak didampingi. Tidak ada pemeriksaan kelayakan. Ibu menyusui dipisahkan dari anaknya tanpa akses ASI dan tanpa ruang laktasi, karena memang ada dia di sini anaknya. Kemudian tidak ada pelaporan dan tidak ada transparansi terhadap keluarga peserta. Mereka keluarga yang mewakili, tapi tidak sama sekali mendapatkan informasi yang semestinya mereka dapat, ya kan? Sehingga kami coba untuk mengakomodir tentang
dugaan bentuk pelanggaran standar pelayanan dasar. Ini potensi juga malpraktek, Pak. Kemudian pelanggaran prosedur administrasi, tidaknya sah secara hukum. Pelanggaran hak informasi dan hak sosial peserta juga tidak disampaikan. Pelanggaran hak anak dan hak ibu menyusui, ini diindikasi perbuatan melawan hukum. Sehingga dari semua yang saya bacakan hanya satu hal, Pak. Apakah Dinsos selalu mengirimkan harus menggunakan surat persetujuan keluarga atau tidak? Karena dari aturannya tentunya diatur, Pak. Surat persetujuan keluarga. Dan sesuai dengan berita acara serah terima dari Satpol PP bahwa kami menerima hasil razia itu 10 orang, di mana 8 orang itu perempuan dan 2 orang itu laki-laki. Kemudian memang dari Satpol PP itu untuk penanganan pelacuran itu ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah melalui ligitasi. Jadi ligitasi itu adalah yang melalui tindak pidana ringan, ya. Jadi diselesaikan di pengadilan. Tetapi yang kemarin itu Satpol PP memilih penanganan secara rehabilitasi sosial, sehingga hasil dari razia itu diserahkan kepada dinas sosial. Saya tanya hanya satu, ada persetujuan dari keluarga enggak? Surat pernyataan keluarga ada enggak? Itu aturannya harusnya ada loh, Pak. Ya, itu kita tidak, ya itu tadi, Pak, karena memang ini adalah perlakuan penanganan terhadap wanita tunasusila itu memang kita tidak memerlukan persetujuan dari keluarga. Karena bagaimanapun itu tidak akan disetujui, Pak. Karena kan memang ini perlu direhabilitasi. Dalam hal penerima manfaat adalah ibu menyusui atau memiliki anak balita, maka anak tidak boleh dipisahkan dari ibu tanpa keputusan pengadilan. Itu sudah jelas aturannya. Dan saya kan bisa buktikan dasar aturan ini dari mana. Itu surat pernyataannya begitu. Ya, kan? Jadi intinya, okelah kalau ini tidak bisa dipulangkan dengan kebijakan apa yang nanti akan ditempuh, berarti upaya hukum kami akan lakukan gugatan di pengadilan. Karena ada peluang besar ini tentang malpraktek juga, pelanggaran HAM juga terhadap perempuan dan anak. Intinya begitu, apalagi udah 13 hari ini ya. Memang punya anak, Bu Rohati juga memastikan tidak ada info. Nah ini yang sebetulnya memang kami miss. Ya. Kalau hari itu mungkin ada anak, itu mungkin ceritanya berbeda, Pak Imam. Ya, mungkin ceritanya berbeda. Sehingga itu yang terjadi informasi yang kami tidak dapat, tapi kami sepakatlah. Nanti secara teknis anak itu betul kepentingan terbaik anak dengan ibunya yang saat ini direhabilitasi sosial. Jadi mana yang didapat? Kalau kami dari Dinsos, yang jelas kami nanti memfasilitasi menghubungi Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah karena sudah berada di sana. Proses rehabilitasinya. Gitu. Tapi kalau yang tadi disampaikan terkait dengan ada anak, itu yang lebih kami utamakan. Terus kemudian yang intinya bisa dipulangkan ya, Pak? Semua atau tidak? Yang lain gimana, Pak? Kewenangan aja di Panti. Ya, nanti kami komunikasikan. Oh gitu. Apalagi ini yang saya ini kan kami Pemalang itu ketempatan warga dari luar yang selalu membuat penyakit, saya sampaikan penyakit masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu ada yang dari luar Pemalang kan sungguh ironis. Nah itu kalau seperti itu ya nanti kami harus komunikasi dengan dinas sosialnya. Intinya akan diusahakan untuk pulang hanya satu apa semuanya, Pak? Yang tegas, Pak? Kalau kami komunikasikan dulu dengan dinas sosial provinsi. Ya. Proses. Nanti jawabannya sana. Ya. Oke. Ya. Itu sudah ranah di dinas sosial provinsi sudah melalui rehabilitasinya. Oke. Harapan saya anak-anak bisa pulang. Semuanya. Semuanya. Kami bina sendiri. Oh gitu. Iya, karena dia keluarga saya. Oke.